Shalom BIC, salam integritas, selamat tahun baru untuk semuanya. Kamu-kamu yang lagi dengar Spotify hari ini. Puji Tuhan, hari ini tepatnya tanggal 13 Januari 2021. Kita sangat bersyukur ya untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sangat amat dahsyat yang udah kita alami hingga hari ini. Terlebih-lebih di tengah pandemi COVID yang sudah terjadi di seluruh dunia. Bahkan kita masih terus lihat berita pro dan kontra akan vaksin, di samping broadcast dan media informasi yang mungkin gak enak dan bahkan bisa menyedihkan yang kita sedang dengar. Belum lagi soal politik di Amerika dalam minggu-minggu ini begitu hot banget. Bencana jatuhnya pesawat Sabtu kemarin di Indonesia yang udah makan korban 60 orang. Dan bagaimana LGBTI masuk dan sedang meluas ke dunia pendidikan di Australia ini. Satu hal yang perlu kita tahu teman-teman, tetap ada pemerintahan Tuhan yang luar biasa. Dan ajaibnya hari ini kalau kita ada, kita bisa bermegah, kita ini hidup di dalam Goshennya Tuhan sebenarnya. Sekalipun dunia tetap bergoncang, perang, musibah tetap kita dengar. Namun kita tetap kawal dengan doa-doa kita. Semua yang bukan dari Tuhan tidak boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Yes. Di tahun ini kita lagi hidup di tahun integritas. Saya berharap Tuhan sendiri akan membongkar kepicikan kita. Dan semua cara berpikir kita yang salah. Sehingga kita bisa tangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya percaya level kita sebagai gereja akan dibawa Tuhan begitu ajaib di tahun-tahun 2021 ini. Hari ini saya mau ngajak setiap kita untuk baca Ulangan 31 ayat 6-8. Ini saat teduh saya di awal tahun. Ya, firman Tuhan demikian firman-Nya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa panggil Musa dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Kalau baca ayat di atas, ya peristiwa di atas, sebenarnya kita bisa lihat bahwa tanah Kanaan bukan tanah orang Israel, tapi itu hadiah dari Tuhan. Umat Israel disuruh untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan. Tapi saudara, kalau kita mau lihat ada 7 raja-raja kecil yang menguasai tanah Kanaan saat itu. Yang dimana Tuhan rindu umatnya Israel menaklukkan dan mendudukinya. Tuhan berikan supaya berkatnya dalam kesempurnaan diterima oleh Israel. Itu janji Tuhan. Dan begitu pula janji Tuhan atas kita untuk memasuki tahun 2021 dan jalani tahun integritas ini. Tuhan rindu kita semua ini yang dengar nih, termasuk saya, itu menggenapi kehendak Allah secara maksimal. Maksimal dalam segala hal. Maksimal di dalam karakter, ya, yang berintegritas tentunya. Maksimal dalam pengertian dan pengenalan dalam firman Tuhan. Maksimal dalam iman, maksimal dalam kehidupan pekerjaan kita di sekuler saudara, maupun keuangan kita, bahkan kesehatan kita di tengah pandemik ini. Ada 2 syarat untuk kita maksimal, sehingga semua kehendak Tuhan itu boleh jadi maksimal. Kita dapat ikuti dan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. 1, kita memposisikan Tuhan berjalan di depan kita. Tempatkan dia di depan, jadikan dia prioritas seperti umat Israel pada saat itu. Ya, tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka.
Kalau tiang awannya diem, mereka diem. Kalau tiang apinya berjalan, mereka berjalan. Anyway, itu yang pertama, memposisikan Tuhan, mengutamakan Tuhan dari apapun juga. Dia yang utama dan dia adalah prioritas tujuan hidup kita. Yang kedua, syarat untuk kita maksimal, selain kita memposisikan Tuhan berjalan di depan kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Artinya kita jaga hati. Kekuatan kita tuh hanya di dalam firman Tuhan. Waktu saat kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, renungkan firman Tuhan. Karena waktu kita merenungkan firman, iman hati kita tuh makin kuat dan teguh di dalam Yesus Tuhan. Jangan mudah dikalahkan oleh keadaan. Jangan mudah dikalahkan sama kesulitan, bahkan kelemahan hati kita. Ini harus dilatih tiap hari. Karena semakin hari, makin kuat iman kita di dalam Tuhan. Praktekkan integritas yang benar. Karena pasti mencapai posisi tertinggi dalam hidup kita pada saat kita melakukan kehendak firman Tuhan. Bukan posisi saudara, tapi potensi tertinggi di dalam hidup kita. Saudara, dua syarat ini memposisikan Tuhan, berjalan di depan kita, menjadikan dia tujuan hidup kita, prioritas dalam hidup kita, dan menguatkan, meneguhkan hati kita melalui firman Tuhan. Ada satu yang lebih penting lagi selain kita merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Itu loh saudara, komunitas. Hidup dalam support sistem komunitas alias cool. Saudara, kalau saudara sekarang ada di cool, ya bersyukur. Tapi kalau saudara yang belum bergabung di cool, saya mengajak saudara, mari gabung di cool. Karena moto cool kan KTM, kesatuan hati, tubuh bersama, dan memenangkan jiwa. Ini support system yang udah Tuhan berikan bagi kita, agar hati dan iman kita tidak gugur. Karena ada saudara-saudara seiman yang saling menjaga satu dengan yang lain. Saya berharap kalian yang lagi dengar dan belum bergabung, ini ajakan sekali lagi. Jangan tunda-tunda, angkat telepon dan mulai hubungkan dengan gembala-gembala cool, pemurid-pemurid yang ada di BIC ini. Saudara, tahun 2021 yang bisa menjamin hidup kita sampai bisa menikmati tanah Kanaan kita. Hidup dan menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu posisikan Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Hanya firman Tuhan dan komunitas yang akan menolong kita untuk kuat dan teguh hati kita melihat tanah perjanjian dan menghidupi tanah perjanjian, tanah Kanaan kita di tahun 2021 ini. Mari saudara, saya mengajak setiap kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun integritas ini. Biar tahun ini bukan tahunnya yang berintegritas, tapi hidup kami yang berintegritas. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu sehingga di tahun ini kami menyadari kalau kami ini punya tanah perjanjian. Bahkan kami akan memiliki kehidupan yang maksimal dalam segala hal. Untuk kami bisa mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga hikmat Allah yang menolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami, untuk kami berjalan makin hari makin intim dan mengutamakan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang selalu kami baca tiap hari. Terima kasih juga Tuhan buat sahabat-sahabat rohani kami, teman rekan doa kami Tuhan. Komunitas of love dalam support system yang Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.